Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deresta, Prodi Keperawatan, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video tentang pemeriksaan fisik sistem persarafan. Yang pertama yaitu kita memasuki tahap preinteraksi, di mana kita baca catatan keperawatan dan atau catatan medis. Kemudian tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Lalu kita persiapkan alat yang disiapkan pertama yaitu tong spatel, pen light, reflex hammer, dan minyak kayu putih. Kemudian kita memasuki ke tahap orientasi. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Deresta, perawat yang akan bertugas pada malam hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Denesa, umur 25 tahun? Ya, benar. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik persarafan yaitu tujuannya untuk mengetahui saraf Bapak apakah masih normal atau tidak. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Kemudian kita dekatkan alat dekat pasien, lalu jaga privasi pasien. Kemudian kita memasuki ke tahap kerja, yaitu kita cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita melakukan anamnesis pada pasien dengan pertanyaan meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Untuk keluhan utamanya kita tanyakan kepada pasien secara detail apakah Bapak merasa pusing, mual, muntah, dan vertigo? Tidak. Atau apakah Bapak merasakan kelemahan salah satu tubuh, lidah terasa berat dan kaku dan sebagainya? Tidak. Nah, kemudian kita mengkaji riwayat kesehatan keluarga. Apakah Bapak memiliki penyakit keturunan? Tidak. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan sistem persarafan yang meliputi beberapa pemeriksaan. Pertama, kita mengkaji tingkat kesadaran secara kualitatif, yaitu kompos mentis. Reaksi secara spontan atau adekuat, delirium, pasien tampak gelisah, kacau, berteriak, aktivitas motorik meningkat. Kemudian somnolent, keadaan mengantuk, dapat pulih penuh jika dirangsang. Stupor, penderita merasakan kantuk yang dalam dan masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat. Kemudian koma ringan. Koma ringan ini tidak ada respon terhadap rangsang verbal. Kemudian koma dalam, tidak ada gerakan spontan meskipun dengan rangsangan. Kemudian kita mengkaji tingkat kesadaran kuantitatif, yaitu yang pertama respon verbal, di mana skor 5 ini yaitu berorientasi dengan baik, skor 4 bicara atau percakapan yang membingungkan, kemudian skor 3 kata-kata tidak teratur, dan skor 2 suara tidak jelas, dan skor 1 itu tidak ada respon. Kemudian untuk respon membuka mata, untuk skor 4 itu spontan, 3 suara perintah, skor 2 nyeri supraorbita, dan skor 1 tidak berespon. Untuk respon motorik yaitu 6 mengikuti perintah, skor 5 melokalisir nyeri, skor 4 reaksi menghindar, skor 3 fleksi abnormal, skor 2 ekstensi abnormal, dan skor 1 tidak ada reaksi. Kemudian kita mengkaji pemeriksaan fungsi kortika luhur menggunakan skala mini, yaitu tahap yang pertama orientasi. Untuk skor 5 ini kita tanyakan kepada pasien, misalnya sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 25 Agustus 2020. Nah, seperti itu. Pasien menjawab dengan benar. Kemudian kita memasuki ke registrasi. Kita menyebutkan 3 benda kepada pasien untuk pasien mengulanginya kembali. Misalnya, Pak, tolong ulangi kembali apa yang saya katakan. Apel, meja, dan koin.
apel, meja, dan koin. Nah, pasien bisa mengulangi pertanyaan tadi dengan benar. Kemudian mengingat kembali, pasien disuruh menyebut kembali 3 nama benda tadi di atas. Apa saja tadi, Pak? Apel, meja, dan koin. Nah, seperti itu. Kemudian bahasa, pasien disuruh menyebut nama benda yang ditunjukkan. Misalnya, ini apa, Pak? Pena, Ini? buku. Nah, pasien menjawab dengan benar. Kemudian kita menyuruh pasien untuk mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, Pak, tolong ulangi perkataan saya ya. Namun, bila. Baik, pasien bisa menjawab dengan benar. Kemudian kita mengkaji rangsa Meigs, di mana pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Tangan pemeriksa yaitu ditempatkan di bawah leher pasien seperti ini. Kemudian dagu pasien yaitu menyentuh ke dada. Nah, seperti ini. Dan kita memasuki ke pemeriksaan Keningsain, di mana kita fleksikan pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Seperti ini. Nah, kemudian kita memasuki ke pemeriksaan Nasenstein, di mana kita meminta pasien untuk berbaring lurus. Kemudian satu tungkai diangkat lurus, normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengkajian saraf kranial, yaitu pertama nervus olfactorius. Kita beritahu bahwa daya penciuman pasien hendak diperiksa. Pak, di sini saya akan mengecek penciuman Bapak. Ini bau apa, Pak? Bau minyak. Nah, pasien bisa menjawab dengan benar. Kemudian masuk ke nervus opticus, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan ketajaman penglihatan, yaitu kita menggunakan Snellska yang dengan pasien posisi berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter. Nah, karena tidak adanya alat, maka tidak bisa dipraktekkan. Kemudian itu masuk ke nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abducens, di mana kita melakukan pemeriksaan pupil. Kita lihat bagian pupil pasien simetris atau tidak. Kemudian kita ke pemeriksaan pergerakan bola mata. Pak, ikuti gerakan tangan saya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke nervus trigeminus, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan sensoris dan motorik. Pemeriksaan sensoris dilakukan dengan meminta pasien menutup mata. Kemudian pemeriksaan menggunakan kapas pada salah satu sisi wajah. Pak, tolong pejamkan matanya. Apakah Bapak bisa mencium bau ini? Bau apa, Pak? Bisa bau minyak. Ya. Kemudian kita melakukan ke pemeriksaan motorik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien mengunyah. Kemudian memeriksa melakukan palpasi pada area otot masseter. Lalu kita masuk ke nervus facialis, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan motorik dan sensoris. Kita minta pasien untuk mengikuti perintah pemeriksaan secara bergantian, menutup mata dengan kuat. Kemudian Pak, coba Bapak tutupkan mata. Kemudian Bapak tersenyum dengan lebar dan mengerutkan dahi dan mengembungkan pipi dengan bibir tertutup. Nah, pasien bisa menggerakkan motoriknya secara benar. Kemudian nervus vestibulotrochlearis.
Nervus ini merupakan dua nervus, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pemeriksaan ini yaitu daya pendengaran dan keseimbangan. Kemudian kita masuk ke nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus dilakukan bersamaan dengan minta pasien untuk menelan air, kemudian perlihatkan adanya keluhan tersedak dan amati pergerakan area leher saat menelan. Nah, kita beri pasien minum untuk menelan, lalu kita lihat pergerakan lehernya, yaitu pasien merasa tersedak atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk membuka mulut. Pak, coba buka mulut Bapak. Coba buka dan ucapkan A. Setelah itu kita perhatikan posisi ufala. Normalnya tampak simetris berada di tengah. Coba lagi Pak, ulangi. Nah, seperti itu. Kemudian kita mendengarkan suara pasien saat bicara bila terdengar serak dicurigai adanya pres and vagus urinatorial. Kemudian kita memasuki nervus accessorius. Pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perhatikan posisi leher pasien. Normalnya posisi wajah pasien tampak simetris, tengah tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah, dan pada kondisi kelainan tortikolis tampak kepala miring, wajah menoleh ke satu sisi, dan dagu sedikit terangkat. Nah, jika pasien lehernya tampak normal dengan sejajar dengan bahu, maka disebut nervus accessorius. Kemudian kita memasuki ke nervus hypoglossus. Pasien dimintakan untuk menjulurkan lidah. Julurkan lidahnya, Pak. Nah, kemudian kita perhatikan posisi lidah. Pada keadaan normal, lidah berada di tengah, dan bila tampak cenderung ke salah satu sisi tubuh menandakan adanya kelumpuhan. Nah, lidah pasien ini mengarahkan di tengah, berarti normal. Kemudian kita melakukan mengkaji sistem motorik. Pemeriksaan sistem motorik meliputi pemeriksaan pergerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Kemudian kita melakukan pengkajian sensoris, yaitu meliputi eksteroseptif, proprioseptif, interoceptif. Yang pertama, eksteroseptif, rasa raba dengan menggunakan kapas, kertas, lalu sentuhkan pada klit dan tanyakan pada pasien apakah merasa. Pak, di sini saya akan menyentuhkan Bapak dengan menggunakan penlat ini. Apakah Bapak merasakan sesuatu? Iya. Nah, kemudian rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum atau peniti, lakukan tusukan ringan ke kulit, tanyakan pada pasien. Pak, di sini saya akan menusukkan jarum ke tangan Bapak. Apakah Bapak merasakan sesuatu? Merasakan apa, Pak? Nyeri. Nah, kemudian rasa suhu dengan sentuhan tabung yang berisi air panas atau air dingin ke kulit pasien. Kemudian kedua, proprioseptif, rasa gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien. Kita gerakkan tubuh pasien, tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan sesuatu. Iya. Kemudian rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif, kemudian tanyakan apa pasien merasakan sikap atau posisi gerakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Apakah Bapak merasakan? Rasakan. Kemudian yang ketiga, interoceptif, dengan menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ dalam berupa rasa nyeri, mulas, kembung, dan lapar. Kemudian khusus, berkaitan dengan fungsi saraf kranial seperti menghidup, mengecap, keseimbangan, dan sebagainya. Setelah itu kita identifikasi jumlah stimulus yang diberikan atau membedakan berat dua benda yang diangkat secara bersamaan. Nah, setelah kita melakukan tahap kerja tadi, kita langsung masuk ke tahap terminasi.
di mana kita informasikan pasien mengenai hal pemeriksaan yang telah dilakukan, kemudian kita evaluasi respon pasien. Kemudian baik Pak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik persarafan. Nanti saya akan kembali lagi. Saya tinggal dulu ya Pak. Selamat Iya. malam. Malam. Nah, kemudian setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita masuk ke tahap dokumentasi, di mana kita catat nama, umur pasien. Kemudian diagnosis keperawatan, tindak keperawatan yang dilakukan, respon pasien, evaluasi hasil tindakan, tanggal dan jam pelaksanaan, kemudian nama dan tanda tangan perawat. Nah, baiklah, di sini saya sudah selesai melakukan video tentang pemeriksaan fisik persarafan. Apabila ada salah, saya mohon maaf karena di sini saya sedang proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.